Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini juga baru awal tahun dan ternyata sudah ada aksi penolakan perihal kegiatan peribadatan yang dilakukan oleh saudara kita yang beragama Kristen. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, seperti yang ada di layar ini diposting oleh Lion Lam ya, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian di sini ada videonya dan mari sama-sama kita melihat ya. Di sini katakan ibadah raya di Ballroom Sudirman di demo katanya karena menggunakan fasilitas umum. Kita simak terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga kaum muslimin khususnya di Bandung, Jawa Barat dan juga masyarakat Jawa Barat, Indonesia pada umumnya. Hari ini kami tanggal 6 bulan Januari 2026. Kami umat Islam, Harokah, organisasi, dan masyarakat Muslim turun ke jalan, tepatnya di daerah Jalan Jenderal Sudirman. Kenapa? Karena hari ini ada orang-orang Nasrani di bawah pimpinan Stephen Tong melakukan kegiatan kebaktian raya 2026. Apa kebaktian itu? Adalah ibadah khusus. Kami turun bukan menolak kebaktiannya. Kami tidak melarang orang-orang Nasrani melakukan ibadah sesuai keyakinan mereka masing-masing. Tapi kenapa kami turun? Karena mereka menggunakan fasilitas umum. Ada Ballroom Jenderal Sudirman. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, alasannya katanya karena kegiatan peribadatan itu menggunakan fasilitas umum. Pertama-tama saya mau sampaikan ya, apakah seringkali saudara yang beragama Kristen menggunakan fasilitas umum untuk beribadah? Dan apakah hanya orang-orang yang beragama Kristen saja yang kemudian pernah melakukan ataupun melaksanakan kegiatan peribadatannya menggunakan fasilitas umum? Dalam beberapa komentar di dalam video ini, teman-teman sekalian, ada yang menguraikan bahwa sebenarnya itu bukan secara gratis mereka pakai, tapi itu sudah melakukan penyewaan. Saya kurang tahu disewa ataupun tidak, tapi alasannya beliau adalah karena itu adalah fasilitas umum. Pertanyaannya, Bapak, apakah hanya orang Kristen saja yang pernah menggunakan fasilitas umum untuk melaksanakan kegiatan peribadatan? Waduh, Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini juga baru awal tahun. Ya, ini videonya beberapa hari yang lalu Bapak Ibu sekalian. Ini sudah ada aksi penolakan perihal pelaksanaan kegiatan peribadatan umat Kristen. Katanya sih di sini, ya ini kami bukan menolak perihal peribadatannya, tapi menolak karena itu dilaksanakan di tempat fasilitas umum. Bapak Ibu dan teman-teman semua, inilah yang saya katakan beberapa waktu yang lalu bahwa aksi-aksi pelarangan kegiatan peribadatan umat Kristen itu selalu bervariasi alasannya. Kalau bukan mempersoalkan perihal perizinan, nah ini sekarang muncul perihal ini fasilitas umum. Mengapa sebenarnya manakala ada kegiatan-kegiatan yang bersifat ataupun nuansanya adalah perihal iman Kristen, perihal ibadah Kristen, kok sepertinya selalu menimbulkan keresahan, rasa gelisah dari pihak-pihak tertentu sehingga kemudian mereka bergerak dan menyatakan penolakan dengan berbagai macam alasannya. Lagi-lagi saya mau sampaikan bahwa apakah hanya orang Kristen yang menggunakan fasilitas umum ketika beribadah, dan seberapa sering orang Kristen menggunakan fasilitas umum untuk melaksanakan peribadatannya? Setahu saya Bapak Ibu sekalian, jarang-jarang saudara kita yang beragama Kristen menggunakan fasilitas umum untuk melaksanakan kegiatan peribadatan. Selama ini lebih banyak menggunakan ruko ataupun gedung sendiri ya, kecuali pada event-event tertentu, misalnya ada kebaktian kebangunan rohani, ya memang ada menyewa tempat tertentu, bisa lapangan, bisa kemudian semacam stadion dan segala macamnya, karena jumlah jemaat yang hadir diperkirakan bisa sangat banyak sehingga membutuhkan tempat yang sangat luas. Tapi apakah itu sebuah pelanggaran hukum sehingga kemudian patut dan layak untuk ditolak? Ya tentu saja tidak Bapak Ibu sekalian. Ini yang posting itu di sini menguraikan bahwa loh, ibadah di ballroom dianggap melanggar karena menggunakan fasilitas umum. Lah nggak salah tuh katanya. Mereka kan sewa katanya di sini Bapak Ibu ya. Apakah bisa mereka ini dijerat dengan KUHP baru? Ya silakan berikan komentar katanya. Tapi Bapak Ibu sekalian, inilah ya. Karena itu berharap sekali ini sebenarnya sudah kesekian kali ya, dan ini apalagi baru awal tahun sudah ada aksi-aksi yang seperti ini sangat memilukan Bapak Ibu ya. Ini baru juga mulai tahun baru, tahun 2026 sudah ada aksinya Bapak Ibu untuk menyatakan penolakan terhadap aktivitas peribadatan umat Kristen ini. Ya, yang di sini itu Bapak Ibu sekalian, di sini diuraikannya adalah Selasa 6 Januari 2026, Bandung,
Jalan Jenderal Sudirman ada demo massa, katanya disebut demo di sini Bapak Ibu ya. Di sini katanya apakah di demo karena acara kebaktian Stephen Tong melanggar undang-undang. Kepada Pak Menteri Agama, Bapak Presiden Prabowo Subianto dan siapapun yang punya kewenangan untuk tegakkan toleransi di bangsa ini, mohon kiranya memberikan perhatian ataupun atensi karena ini baru awal tahun Bapak dan Ibu semua, teman-teman, kawan-kawan, sahabat, saudara-saudari sekalian, ini baru awal tahun. Ya. Sudah ada aksi seperti ini. Dan ntar apalagi setelah ini? Ya, kalau selama ini alasannya perihal perizinan, sekarang ditanyanya bukan lagi mengenai itu, tapi alasan baru Bapak Ibu karena fasilitas umum. Aduh, saya jadi ingat banyak peristiwa Bapak Ibu ya. Ada yang melaksanakan kegiatan peribadatannya di fasilitas umum. Tapi apakah kita orang Kristen ini kemudian merasa risau? Ya bagi saya secara pribadi kalau melihat penganut pemeluk agama lain melaksanakan kegiatan peribadatannya menggunakan fasilitas umum, saya sih santai-santai aja Bapak Ibu. Ya, bahkan dalam beberapa kejadian itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, ada kemudian jalan harus ditutup sementara karena ada aktivitas keagamaan tertentu, lalu kemudian dialihkan ke jalur yang lain, dan kemudian kita harus mengikuti jalur itu karena memang jalan yang biasa misalnya saya lewati itu ditutup. Ini kan juga fasilitas umum, tapi apakah saya kemudian merengek-rengek ataupun kemudian marah-marah tidak terima? Ya bagi saya ya nggak apa-apa, ini kan hanya berlangsung 1-2 jam, 3 jam, ya udah nanti kalau balik saya lewat di situ lagi. Sederhana begitu Bapak Ibu. Ya, tidak perlu kemudian saya menyatakan, wah saya tidak mau, saya tidak setuju, saya menolak, dan saya ajak teman-teman saya misalnya atas nama orang Kristen. Ya nggak mungkin saya melakukan hal yang seperti itu. Karena hal seperti itu bukan juga sesuatu yang merugikan saya tidak rugi. Meskipun saya harus melewati jalur yang lain, beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu saya ada mengalami itu. Ya, lalu kemudian harus lewati jalan yang lain walaupun jalan itu agak kurang bagus, tapi karena jalur utama yang biasa saya lewati ini ditutup karena ada aktivitas yang dilakukan, diselenggarakan di situ. Ya udahlah, nggak apa-apa, hanya berlangsung sekian jam saja itu. Nanti kalau pulang saya lewat di situ lagi, udah selesai. Sesederhana itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kemudian ada saudara kita yang melaksanakan kegiatan peribadatan dan aksi penolakan didasarkan pada perihal itu fasilitas umum, hey, dicek dulu kira-kira itu mereka pakai secara gratis atau kemudian sewa. Kalau sewa masalahnya apa? Yang punya gedung aja ngizinin, ya, yang kelola gedung aja nggak ada masalahnya. Lalu masalahnya di mana kok kemudian tiba-tiba datang ya menyatakan penolakan dan segala macamnya? Salahnya apa sih kalau kemudian menggunakan fasilitas umum? Dan lagian pada kenyataannya, pada faktanya, bukan hanya orang yang beragama Kristen yang menggunakan fasilitas umum manakala melaksanakan kegiatan peribadatan ataupun pada event-event keagamaan tertentu. Seperti Natal, Paskah, ataupun kebaktian kebangunan rohani, biasanya memang menggunakan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan bisa menampung sekian banyak orang, karena diperkirakan bahwa jumlahnya akan segini, maka dibutuhkan tempat yang kemudian cocok dan tepat untuk event-event seperti itu. Tapi kan itu bukan sebuah persoalan, bukan sebuah problem yang kemudian harus ditolak dan segala macamnya. Lagian itu event yang hanya berlangsung dalam 1 hari, bahkan tidak full 1 hari, hanya beberapa jam saja.